Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming merasa bahwa tubuh fisiknya sedikit meningkat, dan itu bahkan lebih efektif daripada penebusan dosa 10 hari yang biasa. Segera setelah itu, Lu Ming makan lebih dari 10 udang berturut-turut setelah memurnikan esensi udang berusia lebih dari 1000 tahun, tubuh fisik Lu Ming terus-menerus mendekati daceng kelas 2. Rasanya sangat enak, tapi rasa yang berbeda seharusnya lebih baik. Lu Ming mendecakkan bibirnya, lalu matanya berbinar, dia bangkit dan berjalan keluar, dan sampai di lorong api. Begitu dia masuk ke lorong itu, api dan roh api muncul dari lorong itu. "Panggang untukku." Lu Ming melambaikan tangannya, dan selusin udang centenarian muncul, dikendalikan oleh energi sejati Lu Ming, melayang di udara. Lu Ming sebenarnya menggunakan api di sini untuk memanggang udang. Jika nenek moyang suku Donyi yang menyusun prasasti ini melihat ini, mereka akan merangkak keluar dari peti mati dengan marah. Mendesis. Udang berusia 100 tahun itu mengeluarkan suara mendesis, dan tak lama kemudian, menjadi harum. Adapun roh api, mereka semua diledakkan oleh Lu Ming dengan tombak panjang. Seiring waktu berlalu, aromanya menjadi semakin kuat, dan akhirnya, aromanya menyebar dan menyebar ke seluruh gua bawah tanah. Sosok Xian Yanxing muncul di pintu masuk gua di beberapa titik, terlihat penasaran. Ketika dia melihat Lu Ming menatapnya, dia hanya bisa mendengus dingin, dan kembali ke gua lagi. Lu Ming tidak peduli padanya. Pada saat ini, udang centenarian telah dipanggang, dan seluruh tubuhnya memerah. Dia menggerakkan jari telunjuknya, berjalan keluar dari lorong, dan langsung mengambil cangkang. Setelah kulitnya dikupas, aromanya menjadi lebih pekat beberapa kali. Saya tidak sabar untuk menggigitnya, mulutnya lembut, aromanya sangat kaya, dan rasanya beberapa kali lebih enak daripada saat tidak dipanggang. Keren, keren sekali. Kemudian, Lu Ming berurusan dengan lebih dari selusin udang bakar dengan badai, dan kemudian kembali ke gua dengan puas untuk menyempurnakan esensi udang bakar. Tubuh fisiknya terus membaik. Segera, esensi lebih dari selusin udang bakar dimurnikan. Pada saat ini, aroma yang kuat datang dari luar. Lu Ming keluar dari gua untuk melihatnya, tetapi melihat Xian Yanxing mengikutinya, sedang memanggang udang di dalam terowongan. Melihat Lu Ming, Xian Yanxing sedikit tersipu, lalu menatap Lu Ming dengan tajam, mendengus dingin, dan terus memanggang udang. "Haha," Lu Ming tertawa, kembali ke gua, dan terus berlatih. 5 hari kemudian, Lu Ming selesai memakan udang berusia 100 tahun itu, dan pergi ke sungai bawah tanah untuk menangkapnya. Xian Yanxing tidak berdaya, dan Lu Ming telah berlatih seni perisai kuno. Dia tidak dapat mematahkannya untuk sementara, jadi dia harus membiarkan Lu Ming menangkapnya. Untuk menerobos seni bela diri pertahanan tingkat bumi, hanya seni bela diri ofensif tingkat bumi yang sama yang mungkin dilakukan. Atau basis kultivasi terlalu kuat. Metode kultivasi Xian Yanxing cukup istimewa, dan dia belum mulai berlatih seni bela diri tingkat bumi. Ketika aku mengolah keterampilan bela diri tingkat bumi, aku akan terlihat baik untukmu." Xian Yanxing hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Dengan cara ini, Lu Ming sesekali akan menangkap udang centenarian. Waktu berlalu, dan 3 bulan telah berlalu sejak pesawat kecil ini runtuh. Di periode terakhir, dengan bantuan Centennial Shrimp, tubuh fisik Lu Ming sebenarnya langsung melesat ke kesempurnaan kelas 2, dan kemajuannya begitu cepat sehingga Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Jadi dalam beberapa hari terakhir, Lu Ming dengan panik menangkap udang centenarian dan menyimpannya. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk Xian Yanxing. Udang centenarian di bagian sungai itu hampir semuanya ditangkap. 3 bulan kemudian, tempat altar batu diledakkan sebelumnya mulai memancarkan sinar cahaya. Di tanah, prasasti bersinar seperti jaring yang menutupi tanah. Lu Ming dan Xian Yanxing berdiri di samping dan menunggu. Beberapa jam kemudian,
Prasasti itu menyilaukan, dan akhirnya pintu cahaya terkondensasi. Jalan menuju ruang angkasa, portal. Lu Ming sangat gembira, dia terjebak di sini selama 3 bulan dan akhirnya dia bisa keluar. Dalam 3 bulan terakhir, dia telah memperoleh banyak hal. Meskipun lingkungan kultivasi di sini jauh lebih baik daripada di luar, jika Anda tinggal di sini sepanjang waktu, kerabat dan teman Anda di luar pasti akan khawatir. Apalagi latihan membabi buta dari kerja keras bukan berarti efeknya akan lebih baik. Pejuang perlu berlatih di dunia fana, mengalami berbagai hal, dan mengasah pikirannya agar terus meningkat. Desir. Saat portal muncul, Lu Ming dan Xie Nianxing bergerak bersamaan dan bergegas masuk ke portal. Setelah angin puyuh, ketika sudah tenang, Lu Ming menemukan bahwa dia telah kembali ke Gunung Jiuyao lagi. Dia dan Xie Nianxing berdiri di atas patung batu besar monster-monster, dan ada cahaya yang bersinar di bawah kaki mereka, kemudian cahaya redup dan semuanya kembali tenang. Teleportasi satu arah, sepertinya tidak mungkin masuk di masa depan. Lu Ming berpikir sendiri. Lu Ming, cepat atau lambat aku akan menyelesaikan akun ini denganmu, Xie Nianxing menatap Lu Ming dengan kejam. Bersamaku kapan saja, tapi jangan dipukuli olehku lain kali kamu melihatku. Lu Ming tersenyum tipis. Dipukul olehmu, bagaimana mungkin? Lain kali aku akan menghancurkan cangkang kura-kuramu dan benar-benar menghancurkanmu. Xie Nianxing menggertakkan giginya, lalu menghilang di bawah gunung 9 iblis seperti kupu-kupu hitam. Lu Ming tersenyum dan tidak peduli. Aku tidak tahu bagaimana perang di kota Dong berlangsung. Pikiran Lu Ming kembali ke perang di kota Dong. Setelah itu, Lu Ming menggerakkan tubuhnya, menginjak bagian atas pohon, dan bergegas menuju kota Dongke. Setengah hari kemudian, kota Dong sudah terlihat. Tapi sekarang, situasi di kota Dong benar-benar berbeda dari 3 bulan lalu. 3 bulan lalu, kota Dong berjaga-jaga di seluruh kota, tetapi sekarang, gerbang kota Dong terbuka, dan orang-orang datang dan pergi tanpa akhir. Tampaknya perang di kota Dong sudah berakhir. Setelah Lu Ming memasuki kota, dia langsung pergi ke rumah tuan kota. Dia ingin mencari Fu Liang untuk menanyakan situasinya. Ketika dia mengungkapkan identitasnya sebagai murid dari Sekte Pedang Xuan Yuan, dia secara alami melihat Fu Liang tanpa hambatan. Lu Ming, apakah kamu masih hidup? Fu Liang terkejut saat melihat Lu Ming. Lu Ming tersenyum pahit, dan berkata, Tuan Kota Fu, aku tidak baik-baik saja, kamu telah mati di reruntuhan suku Donyi. Fu Liang berbicara tentang situasi selama ini. 3 bulan lalu, para murid dari Sekte Pedang Xuan Yuan kembali, dan hanya ada lebih dari 50 orang yang tersisa, mengatakan bahwa yang lain semuanya telah mati dalam pertempuran di sisa-sisa suku Donyi. Dan orang-orang Donyi mundur sehari kemudian, kembali ke pegunungan pesisir. Kejadian ini mengejutkan Sekte Pedang Xuan Yuan, dan banyak orang datang ke Lu Ming satu persatu, tetapi pada akhirnya mereka semua kembali dengan sia-sia. Lu Ming menduga bahwa orang-orang itu pastilah Pang Xi, Feng Wu, dan Mulan. Saya mendengar bahwa Sekte Pedang Xuan Yuan telah mengkonfirmasi fakta bahwa Anda tewas dalam pertempuran, dan keluarga Anda telah diberitahu tentang berita ini, kata Fu Liang. Apa? Keluargaku telah diberitahu. Hati Lu Ming menegang. Betapa sedihnya Li Ping jika dia tahu berita bahwa dia mati. Dalam benak Li Ping, Lu Yuntian sudah mati, dan Lu Ming adalah satu-satunya rezeki dan harapannya. Jika dia mendengar berita bahwa Lu Ming telah mati, seberapa putus asa dia. Saat ini, Lu Ming kembali ke rumah seperti anak panah. Tuan Kota Fu, terima kasih, saya akan pulang sekarang, dan saya akan pergi. Lu Ming mengepalkan tinjunya, tanpa berhenti sejenak, meninggalkan istana Tuan Kota, dan bergegas menuju kota Feng Huo. Untungnya, kota Dong tidak terlalu jauh dari kota Feng Huo. Lu Ming menggunakan langkah voli untuk bergegas maju dengan seluruh kekuatannya, dan seluruh tubuhnya seperti embusan angin, bergegas menuju kota Feng Huo. Saat ki sejati habis, gunakan kristal roh untuk memulihkannya. 3 hari kemudian, Lu Ming akhirnya kembali ke kota Feng Huo.